baik ya. Sehat. Saudara, terima kasih atas waktunya sudah mau berkumpul di sini. 3 minggu yang lalu kita sudah membentuk sebuah komunitas praktisi yang kita ambil namanya Kombasi ya. Itu sudah kesepakatan kita bersama ya. Itu nama Kombasi akan kita gunakan untuk seterusnya. Nah, di sini adapun kegiatan hari ini yang akan kita lakukan adalah 2. Yang pertama tentang visi sekolah, program-program apa yang akan kita rencanakan untuk anak-anak ke depan, dan yang kedua itu secara umum tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kepada Bu Guru Yanti, kepada ibu kepala sekolah dipersilakan waktunya untuk membuka acara hari ini. Selamat siang teman-teman, terima kasih atas waktunya. Seperti yang saya sampaikan di WA kemarin, saya minta kurang lebih waktunya 1 jam karena mengawali UKD ya. Saya tahu sangat-sangat banyak sekali memang kesibukan masing-masing, di samping masing-masing kita di sekolah. Bukan hanya saya, teman-teman juga saya sangat-sangat maklumi dengan kegiatan rumah, tugas-tugas di sekolah luar biasa. Oke, untuk membuat sebuah komunitas praktisi pastinya ada beberapa rekan-rekan yang saya libatkan di dalam struktur. Nanti yang pertama itu ada penanggung jawab, yaitu Ibu Kepala Sekolah Niwayan Yanti SS SPD, koordinator saya sendiri Made Suryaningsih, dan anggotanya adalah teman-teman semua. Kemarin juga ada yang masih bingung nih, apa komunitas praktisi. Yang 3 minggu yang lalu saya sudah sempat memberikan pemahaman sedikit, namun sekarang saya akan ulangi kembali. Pengertian dari komunitas praktisi itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan lakukan. Udah gitu ingin melakukannya dengan lebih baik dan berinteraksi secara rutin. Nah, jadi di dalam komunitas ini kita akan berbagi masalah. Dari berbagi masalah itu nanti kita akan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu pengertiannya. Yang kedua itu tujuan. Mengapa sih kita membentuk komunitas praktisi? Yang pertama itu memberikan ruang untuk berbagi potensi. Karena setiap guru pastinya mempunyai potensi yang berbeda ya. Udah gitu berbagi praktik baik dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua berkolaborasi. Jadi jangan segan-segan jika yang memang belum memahami, kita boleh bertanya karena di sini tempat atau wadah kita untuk berkolaborasi seperti itu. Nah, yang ketiga menumbuhkan rasa empati setiap anggota untuk mencapai visi sekolah. Jadi apa yang akan kita bicarakan di sebuah komunitas ini akan berpusat nanti bermuara ke visi sekolah. Apa visi sekolah kita? Yang keempat, aktif dalam merespon sesuatu. Jadi saya harapkan teman-teman aktif untuk merespon. Jadi kalau ada pertanyaan, ayo kita sama-sama memberikan masukan, memberikan pendapat seperti itu. Yang kelima, merefleksi dan menerapkan pembelajaran yang dapat yang kita aplikasikan nanti di lingkungan. Jadi kalau kita nih ceritanya ada teman yang mempunyai permasalahan, kita bahas, kita kolaborasikan, kita memberikan umpan balik, lalu kita refleksikan. Jangan sampai apa yang kita dapat dalam komunitas ini kita pendam sendiri. Sama contohnya saya belajar di guru penggerak, masih melakukan pendidikan. Nah, saya juga ingin mempunyai wadah untuk saya berbagi. Nah, sementara dengan pembentukan komunitas ini, disinilah tempat saya untuk berbagi. Apa yang saya dapatkan harus cepat saya implementasikan gitu, cepat saya berbagi. Kalau di atas teman-teman ada beberapa yang sudah saya ajak sharing, kalau saya ada kegelisahan apa itu ada. Makanya dengan pembentukan komunitas ini mari kita sama-sama berat, kita sama pikul, nanti sama-sama ringannya kita rasakan. Seperti itu tujuannya. Udah gitu ada jenis-jenis kegiatan. Pastinya kan kita udah tahu, kalau udah tahu tujuan, jenisnya pasti berbagi masalah, mengembangkan praktik baik, merumuskan tindakan, berbagi pengalaman.
merefleksi tindakan-tindakan. Nah itu tadi. Jadi setiap apa yang kita lakukan kita selalu merefleksi apa kekurangan saya, apa hambatan saya, apa kendala saya, dan apa tindak lanjutnya. Yang terakhir itu salah satu kegiatannya adalah dokumentasi. Makanya dengan kita membuat komunitas ini ada beberapa dokumentasi. Yang pertama mungkin berupa berupa kertas tulisan boleh. Nanti juga salah satunya nanti saya akan gunakan video. Jadi saat kita berbagi nanti divideokan juga seperti itu. Oke, Ibu Yanti. Visi dan misi dan tujuan TK Mahardika, visinya itu unggul dalam kualitas dan berbudaya. Singkat, tapi maknanya di sana luar biasa sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini visi kita yang tahun lalu ya teman-teman, tahun sebelum pandemi. Unggul dalam kualitas dan berbudaya. Mungkin teman-teman sudah paham ya. Kualitas, gimana kita lihat kualitasnya di sini. Terus budaya apa yang bisa kita kembangkan di sini ya. Sebelum ini visi-misi sebelum kita terjadinya pandemi. Nah sekarang ini kira-kira visinya itu kira-kira ini masih relevan nggak? Masih bisa kita angkat nggak ini sebagai visi sekolah? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Satu pertanyaan, saya pernah ngajak seorang murid les, mohon maaf, ke daerah Kuta. Notabene mereka di sana kan murid. Tujuan saya ke sana bukan mengenalkan budaya sebenarnya, hanya ingin praktis apa yang saya ajarkan dengan mereka tentang yang saya bilang tadi, mengenalkan budaya yang general. Yang general yang saya maksud itu adalah, mohon maaf, seperti ogoh-ogoh. Itu budaya yang walaupun itu baru lahir tahun 80-an akhir, itu baru lahir loh itu. Tapi kenapa sekarang sudah hampir 3 tahun tidak diberdayakan? Mohon maaf, cuma gara-gara pandemi. Seharusnya kalau kita berpikir itu banyak, kalau kita perbandingkan seperti itu, banyak anak-anak yang bertanya seperti itu. Ogoh-ogoh budaya atau enggak? Ogoh-ogoh masuk ke agama atau enggak? Agama itu budaya atau enggak? Banyak yang kritis sama anak seperti sekarang. Makanya kita, karena kita kan masuk ke yang namanya pembahasan agama, ada pengenalan nama kepercayaan seperti Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Mengenal tempat ibadah, cara sembahnya itu kan juga budaya yang kita ajarkan. Udah sering kita sebenarnya. Oke, kita tadi sudah membahas visi ya. Nanti visi yang tadi kita sepakati akan dibawa ke yayasan dulu untuk mencari keputusannya seperti apa. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman pastinya sudah sering mendengar kata diferensiasi itu. Jadi di sini saya akan berbagi secara umum tentang berdiferensiasi itu apa. Itu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru untuk berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi keputusan-keputusan apa saja yang dibuat yang terkait di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang pertama itu adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi harus jelas isi dalam kurikulum yang akan digunakan. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga dengan murid. Jadi di dalam RPPH nanti akan tercantum tujuan pembelajaran. Di sana guru akan menyebutkan apa tujuan kegiatan yang diadakan saat itu. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Misalnya, apakah guru perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan. Nah, di sana terlihat dari merespon. Seorang guru harus merespon apa kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga itu bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga terstruktur jelas. Sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan secara efektif. Yang kelima adalah penilaian berkelanjutan.
Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan murid itu ada 3 poin di sini. Yang pertama itu kesiapan belajar murid. Yang kedua minat murid. Yang ketiga profil belajar murid. Ada 3 poinnya. Jadi untuk mengetahui, untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, kita harus melihat dari kesiapan belajar. Nah, contohnya nih, dari kata-katanya nanti yang tertuang dalam RPPH itu, yang pertama itu, nah contohnya ini, beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Itu dari kesiapannya. Ada 3 poin nanti dalam kalimat tersebut. Yang kedua, beberapa murid telah memahami konsep. Poin kedua. Yang ketiga, beberapa murid belum memahami. Nah, dari ketiga pemilihan poin itu kita sudah bisa melihat kesiapan belajar murid seperti apa. Jadi kalau kita di TK mungkin mengenalkan tentang bilangan, kita mengambil benda-benda atau mainan. Kita mengajak anak mengambil 3 Lego. Kita mengajak anak untuk menyentuh 1, 2, 3 seperti itu. Ada yang sudah ini 3 Bu Guru, tapi ada juga yang belum bisa seperti itu. Yang paling bagus biasanya kan ada anak yang kognitifnya tinggi itu udah bisa ini 3, tapi ada beberapa anak yang belum bisa. Nah, dari sana terlihat kesiapan belajar murid. Dalam kita melakukan kegiatan seperti bermain plastis ini, nggak semuanya suka bermain plastis ini. Intinya kegiatan apa yang akan kita lakukan? Mengenal anggota keluarga. Ada yang mau membentuk dengan plastisin, dia membentuknya. Ada juga yang tidak mau memegang plastisin, dia menggunakan bebatuan yang ada di rumahnya saat kita zoom. Itu bisa, itu dari minatnya. Jadi nggak harus kita menotok kita bermain plastisin, dia harus dengan plastisin, enggak. Mungkin dengan Lego bisa, dia menyusun menjadi bentuk orang seperti itu bisa. Itu dilihat dari minatnya kemana. Lalu yang ketiga, dilihat dari profil belajar murid. Nah, di sini dari profil belajar murid itu ada 3 aspek yang bisa kita lihat, dari visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kita menyiapkan beberapa alat kalau kita APE ya, alat peraga edukatif yang bermacam-macam. Mungkin yang senang melihat dengan visual, kita menyiapkan gambar-gambar seperti itu. Yang auditori kita menyiapkan sumber belajar berupa video, rekaman musik seperti itu. Yang kinestetik kita menyiapkan sudut-sudut. Auditori apa tadi? Auditori mendengarkan. Kinestetik. Auditori. Visual. Video yang kita siapkan. Video dengan suara. Bisa berupa rekaman suara, musik-musik seperti itu. Yang ketiga itu kinestetik, kita menyiapkan pojok-pojok ruangan agar dia saat melakukan itu bisa berlari. Ayo kita mengambil apa? Dia berlari, artinya dia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan seperti itu. Itu di profil belajar murid. Oke. Nah, strateginya seperti apa? Kan tadi udah tahu tuh. Itu artinya mungkin bahasa yang berbeda, maksud tujuan itu emang sama gitu. Cuman kita kemas dia. Artinya STPPA terlalu banyak di narasi. Saya sempat itu sama Bu Juni juga ya, Bu Juni ya waktu itu ya. Artinya biar kita lebih pas, lebih spesifik bekerjanya itu. Jadinya kita buatkan dia kolom. Ada kolom tadi STPPA, ada kolom uraian kegiatan, ada kolom materi, ada teknik penilaian, ada kolom refleksi. Tetapi kalau kita kembali buka dia ke dalam bentuk narasi itu bisa kita jabarkan, cuma dia pasti mengumpul ya. Gitu, makanya kita kolomkan dia lebih mengkhusus dia gitu. Artinya dia yang ikut saya, tapi tujuan di belakangnya itu saya lebih simpel ya begini itu ya. Lebih baik kita kolomkan aja ya, biar kita lebih simpel kerjanya gitu sih kemarin gitu. Memang yang contohnya itu memang berupa narasi begitu gitu, tapi boleh disesuaikan dengan lembaga gitu sih, bahasa waktu dulu gitu. Nah, secara garis besar kalau sekarang itu masih di teori. Nanti jika ada waktu, nanti selanjutnya kita akan jadwalkan kembali komunitas kita, di sana kita belajar membuat RPPH
sesuai dengan kemampuan saya. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Diskusi kita hari ini, berbagi kita hari ini benar-benar membuahkan hasil ya, dari pembelajaran, dari visi kita sudah menemukan titik terang. Semoga dengan kegiatan kita hari ini akan menjadi pengalaman yang berharga dan kita bisa implementasikan kepada anak didik kita. Nah, hari ini kegiatan kita sudah selesai, namun untuk ke depan saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan ingin berbagi kembali, yaitu dengan pelatihan nanti membuat video. Kita akan datangkan orang tua murid. Nah, murid kita bernama Kresna, Ajibnya sudah menyepakati bersama saya akan kedatangan beliau di bulan depan di hari Sabtu tanggal 23 April 2022. Sementara nanti kita mendapat kesempatan ya Bu Guru di gedung SD ya, agar bisa menyediakan proyektor, jadi lebih mengenal. Nanti untuk IT, untuk perangkat, mohon teman-teman yang sudah ada laptop dibawa, karena kalau tidak ada perangkat kita juga kan agak susah ya, karena ini kita online juga. Mohon kesediaannya, mohon waktunya, nanti akan diinfokan kembali ya Bu Guru di WAG kita ya, di ini komunitas kita. Oke, terima kasih banyak. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kades selaku CGP dari Kalau Mahardika, ini salah satu tantangan sih buat kita, bagaimana kita bisa bergeraknya, mulai lagi bergerak, walaupun dari kemarin-kemarin kita udah banyak bergerak kan, sekarang bagaimana kita lebih cepat lagi bergeraknya gitu. Jadi terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijadwalkan, kita akan mendatangkan orang tua murid tanggal 23 April karena memang beliau minta diberikan waktu persiapan lebih banyak. Mudah-mudahan beliau bisa sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati ya. Demikian, mudah-mudahan bulan depan kita bisa kembali lagi beraktivitas atau bisa kita diskusi lagi. Kita tutup hari ini dengan kata Santi. Om Santi Santi.